Melihat kejadian ini saya jadi ingat kisah Rasulullah SAW, bahwasanya Rasulullah SAW dulu juga seringkali diolok-olok oleh kaum kafir. Entah dibilangin tukang sihir lah, entah dikira orang gila lah, dan lain sebagainya. Tapi ternyata Allah benar-benar menunjukkan caranya, bahwa dalam hitungan sekejap penjual es teh itu Allah angkat, Allah muliakan dengan sangat-sangat luar biasa. Bahkan kalau kita lihat bersama dalam waktu 24 jam sejak kejadian tadi, bahwa banyak sekali kaum muslimin yang lain yang benar-benar memuliakan beliau. Klarifikasi lagi kok kan. Sekarang kita kasih nama Gus klarifikasi. Karena dia setahun tak berapa kali klarifikasi, banyak kali tingkahnya memang. Di situ dia bilang saya bercanda kepada siapapun. Itu yang kau lakukan itu hinaan tapi dibalut dengan kata-kata bercanda. Ada nggak kau tengok bapak itu ketawa sama bercandaanmu? Nggak ada. Nah, ini ada satu lagi. Sumpah aku kesel kali sama satu ini. Puas sekali dia ketawa. Pasti dalam hatinya, lagi Gus, lagi. Nah tadi kan si Gus klarifikasi kan udah ngasih klarifikasi nih ke masyarakat kan. Nah, sekarang tolong ini suruh klarifikasi tapi 3 hari 3 malam. Supaya kita tahu nih maksud dan tujuan tertawa dia itu apa. Kayaknya puas sekali cuy. Kayak ketawanya Abu Jahal. Anak buat bapak-bapak penjual ST, bapak dicari ini sama bapak ini. Mau diajain umroh, ini baru betul. Ngajain umroh, bukan dihina sana sini, diketawain sana sini. Ada Gus. Gue tuh malas sebenarnya nge-stitch kayak gini. Tapi gimana ya, gue kesel sampai merinding beneran. Jadi ketika gue ngeliat videonya full, bapak-bapaknya ini sebenarnya minta tolong dagangan ST-nya tuh dibeli. Ya gimana, mungkin sekarang kondisi lagi susah, jadi ya pasti dia mencoba gimana pun caranya bisa jualan. Mungkin hari itu dia butuh bayar sekolah anaknya, atau ngasih makan istri, atau apa, kita nggak tahu. Seharusnya orang yang katanya utusan khusus presiden, orang-orang yang punya rezeki lebih, ya monggo, mau dibeli enggak, ya udah jangan dipermaluin. Bener loh, gua kasihan banget sama bapaknya, asli beneran. Gua sampai merinding ngeliatnya, kasihan. Karena masalahnya sampai diketawain gitu loh semuanya, dan jadi gimana ya, bingung gua. Kok bisa ya, maksudnya bisa ngetawain, bahkan ngatain goblok dan lain sebagainya, habis itu di belakangnya ditambahkan ceramah-ceramah seperti yang seolah-olah pembenaran diri gitu. Gue bukan tipe orang, atau gue bukan influencer yang cari sensasi, pengen ribut drama, enggak. Mungkin karena gue bisnisnya ekspor, gue bener-bener turun ke lapangan, banyak banget ke daerah yang terpencil, yang bahkan mungkin mereka hidupnya susah tapi kekayaan alamnya banyak. Nah, gue tahu dan gue relate gitu loh, kehidupan mereka seperti apa. Mereka pengen berjuang loh, maksudnya ini bapak-bapak jualan es itu pengen berjuang, bukan yang minta-minta, enggak. Tapi kalau bisanya sampai diketawain, dipermaluin seperti itu, gue bener-bener gak habis pikir deh. Gue juga gak mau nyari ribut sebenarnya sama pemerintah atau yang katanya orang-orang besar lah, utusan khusus presiden atau apa. Gue gak mau nyari ribut. Karena gue tahu di Indonesia mah sebenarnya ya begitu, tajamnya ke bawah doang hukumnya. Yang benar juga bisa jadi salah. Jadi gue malas sebenarnya. Tapi ya udah gitu loh, maksudnya janganlah sampai ngetawain terus dipermalukan satu tempat, itu besar loh itu acara. Harusnya ya orang-orang yang punya posisi penting, yang dikasih kesempatan untuk punya kuasa untuk membuat sesuatu yang lebih baik, ya dipakailah untuk yang lebih baik, jangan buat ngata-ngatain masyarakat. Penjual ST yang sempat viral karena insiden hinaan dalam sebuah pengajian yang dipimpin oleh Gus Miftah mendapat kabar baik. Ustadz Muhammad Fakhrul Razi, pengasuh sekolah Tahfizul Quran Markas Hijrah Indonesia di Makassar, mengumumkan akan memberangkatkan penjual ST tersebut yang dihina oleh Gus Miftah untuk menunaikan ibadah umroh. Ia mengajak masyarakat untuk membantu menghubungkan dirinya dengan penjual tersebut. Penjual ST akan diumrohkan gratis. Bismillah, hadiah umroh berawal dari Ramadan untuk Bapak penjual ST. Insya Allah saya akan membimbing langsung, tulisnya. Jadi, bagaimana tanggapan kalian? Tinggalkan komentarnya di bawah. Kata-kata itu memang jangan ditiru. Tetapi sejatinya bahwa penceramah pun manusia ya. Kadang-kadang ya ada kesalahan ucap, ya mudah-mudahan di hatinya tidak seperti itu ya. Tetapi qadarullah ya, semua itu terjadi atas kuasa Allah.
hikmahnya apa? Ya, kita bisa melihat banyak orang-orang yang perhatian kepada bapak penjual es tersebut, ya, sehingga ada yang ingin mengumrohkan, ada yang ingin memberikan beasiswa kepada anaknya untuk melangsungkan pendidikan, ya. Bahkan sangat banyak mengalir doa-doa buat bapak tersebut, ya. Buat yang mengecam Gus Miftah, jangan berlebihan. Gus Miftah pun manusia, dan ini memang menjadi bahan renungan bagi orang-orang yang sudah terkenal agar berhati-hati dalam berkata-kata. Ya, kemudian ya buat bapak penjual es, ya, insya Allah beliau adalah orang yang soleh, ya, sehingga beliau sabar dan akhirnya ada hal lain berupa kebahagiaan yang bisa dinikmati. Kita, ya, memang harus tetap berhati-hati dengan siapapun, terlebih kita sudah menjadi orang yang terkenal, tentunya tidak hanya dengan Gus Miftah, juga dengan orang-orang besar yang lainnya. Di sisi lain, Ustadz Fakhrul Razi menambahkan bahwa ibadah umroh di bulan Ramadan memiliki pahala yang setara dengan berhaji bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Selain itu, ia menyampaikan kabar terbaru bahwa nomor kontak anak dan tetangga penjual es teh tersebut sudah berhasil diperolehnya. Alhamdulillah, kami sudah mendapatkan kontak anaknya dan tetangganya. Mohon doa terbaik agar niat baik ini mendapat ridho dari Allah, ujarnya. Langkah Ustadz Fakhrul Razi mendapatkan banyak apresiasi dari masyarakat yang memuji upaya untuk memberikan penghargaan kepada penjual es teh yang sebelumnya menjadi sorotan publik. Keputusan memberangkatkan umroh dari empati dan semangat saling membantu di tengah masyarakat. Jadi, bagaimana pendapat kalian? Silakan tulis komentarnya di bawah. Astagfirullahaladzim. Inilah ya yang akhirnya merusak orang-orang di belakangnya dia yang besar-besar gitu loh. Kenapa saya bilang begitu? Prabowo memberikan sebuah mandat kepada Gus Miftah ini untuk menjadi utusan gitu loh, sebagai perdamaian agama gitu ya. Seharusnya lebih mempunyai etika kepada bapak itu, sopan santun kepada bapak itu. Kalau emang mau memberi, kalau emang mau membantu, dibantu gitu, lakukan esnya, bukan malah justru jual dengan kata-kata yang sangat kasar gitu loh. Itu sangat kasar loh, udah nggak pantas diucapkan seseorang utusan presiden gitu loh, yang memegang mandat gitu, apalagi tentang masalah keagamaan gitu ya, sama aja tentang kerukunan juga kan gitu. Kita di sini melihat, kita itu hanya bisa mengikuti dari kata-kata seorang yang dianggapnya pintar, apalagi di kalangan atas ini orang-orang pintar semua, orang-orang yang berwawasan semua. Tapi kenapa dia begitu bahagianya sampai terketawa terbahak-bahak ketika ucapan-ucapan seperti itu terlontar dari mulut seorang Gus Miftah? Karena tidak menyadarin gitu loh. Karena mereka tidak menyadari betapa gitu loh, betapa sakitnya kalau dikitukan gitu. Mereka merasa dijunjung, mereka merasa dibanggakan, mereka merasa dielulukan, akhirnya lupa gitu loh, bahwa yang mereka hina itu adalah bapak kita gitu loh. Usianya lebih jauh daripada kalian semua gitu, anda semua itu. Ini seharusnya untuk introspeksi bersama gitu, dan terutama untuk Gus Miftah, apalagi seorang utusan presiden yang diturunkan langsung gitu loh. Yang terakhir, penceramah kondang Gus Miftah atau Miftah Maulana Habibur Rahman menyampaikan permintaan maaf secara terbuka atas ucapan Gus Miftah kepada seorang penjual es teh yang berjualan di tengah pengajian yang dipimpin olehnya. Insiden tersebut menjadi viral setelah video kejadian tersebar luas di media sosial, memicu berbagai tanggapan dari masyarakat luas. Dengan kerendahan hati, saya meminta maaf atas kekilafan saya. Saya memang sering bercanda dengan siapapun, maka atas candaan kepada yang bersangkutan, saya akan meminta maaf secara langsung, ujar Gus Miftah pada saat menemui
penjual es teh tersebut. Jadi, sampai di sini bagaimana tanggapan kalian? Tinggalkan komentar di bawah sebanyak-banyaknya. Saya dari channel YouTube Segudang TV, pamit, sampai jumpa.